Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Safira dari kelas M22C dengan NIM 22030214089. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Fenomena yang berkembang pada masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah seperti radikalisme, narkoba, dan menurunnya nilai keamanan dan lain sebagainya. Pendidikan Pancasila sebagai pengembangan nilai-nilai moral bangsa diharapkan dapat memperkuat kompetensi mahasiswa dalam berkiprah di dunia lapangan kerja dengan membawa nilai-nilai luhur bangsa yang mempunyai karakter dan sifat idaman jelita yang meliputi aman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh. Elemen kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum program studi harus memuat yang pertama, afeksi, karakter, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan tertentu yang relevan dengan kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat luas, dan yang terakhir, peluang untuk mengembangkan diri. Yang kedua yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan macamnya. Aktualisasi Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Macam-macamnya ada dua, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif adalah realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma setiap aspek penyelenggaraan negara. Contohnya, seluruh penyelenggara negara dan tertib hukum di Indonesia didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif, yaitu penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam setiap pribadi atau individu yang berkaitan dengan kesadaran untuk mengamalkan Pancasila. Yang ketiga yaitu aktualisasi Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengalaman Pancasila agar kepribadian Pancasila, karena mereka selain warga negara Indonesia juga sebagai abdi masyarakat. Yang kedua, bidang ekonomi. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan dan keluargaan, artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bidang sosial budaya, berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya keadaban Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma atau aturan tanpa paksaan. Yang keempat, bidang hukum. Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of appreciation yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasinya. Yang keempat yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus UNESA. Sila yang pertama, contohnya jadwal kuliah sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jadwal untuk beribadah. Sila yang kedua, contohnya mahasiswa dalam kampus berasal dari berbagai macam latar belakang, yaitu budaya, agama, ras, dan suku bangsa. Sila yang ketiga yaitu contohnya melalui organisasi kemahasiswaan membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Sila yang keempat contohnya melakukan musyawarah dan diskusi bersama terkait penunjukan PJ kelas. Yang kelima contohnya setiap mahasiswa berupaya untuk menghargai hasil karya orang lain atas hasil karya ilmiah teman dengan tidak membuat plagiat. Yang kelima, pendapat mahasiswa tentang idaman jelita. Menurut pendapat saya, sebagai mahasiswa moto idaman jelita sesuai dengan artinya yaitu iman, cerdas, jujur, peduli, dan tangguh dapat menjadi salah satu pengimplementasian nilai-nilai moral Pancasila yang sangat tepat, karena dengan penerapan dari moto tersebut dapat kuat
kompetensi mahasiswa dalam berkiprah di dunia lapangan kerja dengan membawa nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, saya akan menanggapi tugas mengenai materi aktualisasi Pancasila dalam kehidupan yang dikerjakan oleh teman saya yang bernama Siti Rahmatulania. Menurut yang saya lihat dan saya baca, pengerjaan sudah cukup baik. Penjelasan atas jawabannya juga sangat detail dan lengkap, serta mudah dipahami, juga menggunakan PowerPoint dalam menjelaskannya sehingga dapat menarik untuk dibaca dan dilihat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.